udah habis ternyata nih Kak lagunya. Keren masih lama nih. Oke baik, kita akan segera mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa berjumpa lagi di malam hari ini. Sudah 3 hari ini ya kita ya Kak ya. Sudah hari ketiga dan ini sesi ke-6 tentang stress management. Nah sengaja nih Bapak Ibu kita tempatkan stress management itu di malam Senin. Karena biasanya kata orang-orang Senin itu banyak banget stresornya. Bener nggak sih Bapak Ibu? Betul. Bener, oh aduh. Jelang besok, betul. Masya Allah, iya mudah-mudahan sesi stress management di malam Senin hari ini bisa mempersiapkan kita untuk menghadapi hari Senin di esok hari ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan sharing bareng tentang stress management di malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai supaya suasana kita lebih cheers up. Nah kemarin kan kita udah sempat sharing tentang ice breaking ya. Nah tadi ada request dari Kak Tibran, Kak Ilham tolong dong kalau sudah mulai acaranya, Kak Tibran sudah standby sih sebenarnya di sini. Cuman tadi Kak Tibran pengen lihat gimana hasilnya dari guru-guru yang kemarin sudah ikut materi tentang ice breaking. Jadi Kak Tibran minta untuk coba dong Kak Ilham challenge guru-guru, salah satu guru aja pilih untuk bisa memberikan ice breaking di awal acara, katanya gitu. Boleh Bapak Ibu ya? Ini titipan Kak Tibran nih, bukan dari saya nih. Nanti kalau Bapak Ibu kurang berkenan nanti langsung protes aja sama Kak Tibrannya ya. Oke, saya pilih random aja ya. Punten Bapak Ibu ya untuk sama-sama menyemangati, saling memberikan energi di malam hari ini. Saya langsung random pilih di layar saya apa Kak Tibran? Bohong Bu, bohong. Itu Kak Ilham aja tuh Bu. Saya disalahin, jangan tanggung jawab Kak Ilham. Waduh, bahaya saya diserang guru-guru. Tapi seru juga sih kalau misalnya ada guru-guru yang ini ice breaking di awal-awal. Iya. Sambil kita cek nih Kak, kemarin udah sharing. Ada suaranya doang tuh ciri khas. Kenapa katanya? Suaranya doang ciri khas. Oh, ketawanya ya Kak Tibran ya. Oke, kita coba akan disuplai energinya malam hari ini. Ice breaking malam ini akan dipimpin oleh saya random aja punten pisan ini Bu ya. Bu Erna Munarti. Oke. Halo, Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Erna boleh nggak nih malam hari ini mungkin ada ide kreatif apa atau mungkin speakers apa yang Bu Erna dalam keadaan kepepet begitu ya Kak Tibran ya? Iya betul. Detik, mungkin bisa ditularkan semangatnya untuk guru-guru. Boleh Bu Erna ya? Oke, mangga Bu Erna. Deg-degan juga ini. Gak apa-apa bisa exercise. kayak di shoot langsung gitu, ditembak langsung. Baik, mangga Bu Erna, kita ngapain nih malam ini nih untuk opening? Mungkin untuk opening saya izin ya Kak ya. Oke, boleh. Untuk menanyakan kabar ini untuk semua partisipan di siap. kegiatan HGN pada tahun 2001 ini ya. Siap. Karena ini pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6, kita sudah 5 kali pertemuan tadi siang. Kemudian malam ini kita pertemuan ke-6. Biasanya saya manggil nama saya sendiri Bunda Erna ya. Bunda Erna mau tanya kabar nih Kak, biar pengen tahu nih di pertemuan ke-6 ini masih semangat atau tidak gitu. Oke, ya? Boleh. Silahkan. Ya, coba ya Bunda Erna tanya. Bunda Erna mau kasih tepuk, karena saya guru TK, jadi saya mau tanya melalui tepukan, yaitu tepuk apa kabar, ya. Seperti ini. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Yeay, seperti itu. Oke, sudah siap semuanya? Iya. Siap. Oke, semuanya sudah siap. Coba nih Bunda Erna mau menanyakan apa kabar kita hari ini. Oke, siap Kak? 1, 2. Bu, belum hafal. Ada yang lupa tadi Bu. Belum hafal ya, Bunda Erna coba ulangi lagi ya. Satu-satu Bu, pelan-pelan sambil diajarin Bu. Katanya, oke. Tepuk apa kabar? Prok, baik, prok, sehat, cerdas, prok,
ceria. Jadi cerianya sambil diputar tangannya, sambil kepalanya juga goyang ceria seperti itu. Jangan kenceng-kenceng Bu ya. Siap, Nggak siap, lebay ya siap, Kak siap. ya, tapi karena guru TK memang harus lebay. Kalau nggak Iya, lebay benar, nanti benar. anak-anaknya pada tiduran aja gitu. Oke. Sepertinya sudah hafal ya? Oke, siap. Sudah hafal. Siap. Sudah. Oke, siap. Tepuk apa kabar? Baik, Baik. sehat, sehat, Cerdas. cerdas. Ceria. Ya, sekali lagi, biar ramai Bu, sekali lagi. Sekali lagi. Semangat ya. Harus lebih. Y-nya harus ye. Kalau bisa sambil lompat juga nggak apa-apa. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk apa kabar? Baik, Sehat. sehat, Cerdas. cerdas. Guru TK. Good job, Tepuk tangan yang meriah dong buat Bu Erna. Yeay, hebat semuanya. Mantap Bu Sepertinya sudah siap Erna. lagi untuk menerima materi malam ini. Oke, ini kayaknya Bu Erna langsung mengantarkan ke Katibran aja kayaknya ya. Kayaknya menggantikan saya aja nih Bu Erna. Oke, terima kasih Bu Erna sudah berbagi energi di malam hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Iya, Erna. sama-sama kakak. Wah. Iya, anak saya pengen ikutan masuk. Mantap, alhamdulillah. Memang energi guru TK itu khas ya. Jadi kalau tadi kata bahasanya Bu siapa jadi mood booster gitu ya. Energinya selalu jadi mendorong kita entah kenapa jadi pengen juga ikutan bahagia. Baik. Terima kasih Bu Erna dan malam hari ini kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang nanti akan sama-sama kita simak menjadi ilmu baru dan menjadi penguat untuk kita sebagai seorang guru. Untuk itu kita berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah terima kasih banyak Bu Erna. Saya mau coba. Tadi tepuk apa gimana dah? Tepuk apa dah tadi? Tepuk apa kabar ya? Prof. Tepuk apa Tepuk apa kabar? Sambil saya lihat kameranya. Oke. Yang nyala-nyala. Ini enaknya nih kalau guru TK tuh pasti energinya banget. Jadi kalau biasanya kalau sama anak TK tuh kita yang ambil energinya, jadi kebawa terus energinya. Bahkan waktu nggak ngajar aja masih kebawa energinya. Sekarang kita bisa terima nih energi dari anak-anak TK nih dari Bu Erna. Oke, tepuk. Kayak tepuk apa kabar? Oke, siap. Semuanya yang paling keras ya Allah, yang bersuara yang paling keras ya Allah, semoga selalu diberikan kesehatan dan masuk surga. Amin. Oh iya langsung dicatat biar nggak Iya, lupa. langsung dicatat biar nggak Bu lupa. Nada, usulnya diterima. Oke, siap kalau gitu. Langsung aja, tepuk apa kabar? Baik. Sehat, Sehat. cerdas. Iya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah malam hari ini semua ceria-ceria, happy-happy, bahagia-bahagia. Tahu nggak Bapak Ibu? Mungkin beberapa udah ada yang pernah dengar penelitiannya bahwa ternyata bahagia itu, happy itu bisa membuat kita panjang umur loh. Ini ada penelitiannya di Kanada. Mungkin beberapa udah pernah dengar karena kita sering keluarin penelitiannya supaya guru-guru punya alasan terus untuk bahagia. Jadi bahagia bukan cuma buat muridnya, bahagia juga buat kita. Ternyata bahagia itu bisa membuat kita panjang umur. Diteliti di Kanada, adalah penelitiannya, ada pemain baseball di foto tahun 52. Fotonya dicetak 2010, diteliti, dilihat siapa yang ada di foto yang masih hidup, siapa yang sudah meninggal dunia. Sebagian besar masih hidup, cuma sebagian kecil aja yang sebagian besar udah meninggal. Cuma sebagian kecil aja yang masih hidup, dan ternyata semua yang meninggal itu gesturnya atau wajahnya itu diteliti sama
10 meninggal paling awal, 10-10-nya punya muka yang sama. Sama-sama difoto dalam keadaan tidak tersenyum. Jadi yang senyumnya ceria tadi sambil ceria. Ya Allah, semoga panjang umur. Amin. Kalau ibu-ibu doanya tambah, bapak-bapak juga deh, semoga awet muda. Amin ya Allah. Oh, yang belum senyum gimana Kak? Yang belum senyum nanti kita tinggal chat aja, private chat. Chatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ega. Tega. Auzubillah min zalim. Ini doain supaya apa namanya termotivasi biar senyum gitu Bu. Gitu. Kadang-kadang kan ada untuk berubah itu dikasih harapan juga sama dikasih apa namanya dissatisfaction, ketidaknyamanan gitu. Pokoknya gitulah pokoknya. Nah, kan kalau begini jadi pada senyumnya pada happy-happy juga kan. Wah, alhamdulillah di minggu malam Senin. Wah, ini di sini masih bisa senyum-senyum. Kalau di luar di tempat lain malam Senin itu udah besok Senin lagi masuk kerja lagi. Tapi kalau di sini sambil belajar malam Senin tapi tetap ceria. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan dong sekali lagi buat kita semua aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini supaya lebih ceria lagi kita mau bahas ini nih tentang stress management. Stres manajemen. Pernahkah di sini ada yang merasa stres? Pernahkah merasa stres? Oke, pernahkah merasa stres? Boleh tulis di chat atau jawab langsung juga boleh. Wah ini bukan saya nanya pernah atau enggak, bukan nanya siapa yang lagi stres, Pak. Bu. Nah dong. Oke, pernah. Sering. Orang tanyanya pernah atau enggak, jawabnya sering jadi kayak curhat. Ya Allah, pernah dan sering pernah ngerasa stres. Oke, alhamdulillah pernah ngerasa stres. Itu tandanya kita semua manusia normal. Kalau orang yang nggak pernah stres itu rasanya bukan manusia. Atau kalau kurang sehat secara fisik dan secara jiwa kalau nggak pernah stres ya. Karena masih manusia normal yang jiwanya sehat, fisiknya sehat itu pasti pernah ngalamin stres. Soalnya itu manusiawi dan janji dari Tuhan. Tuhan pasti bilang kalau manusia masih hidup pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah berarti nggak lagi hidup. Itu aja indikatornya. Oke, pernah pakai banget. Oke, udah cukup curhatnya ya Bu ya. Saya takut tambah banyak nih. Langsung tanya, Kak gimana Kak ngurangin stresnya? Oke, jadi hari ini stress management kita bukan ngebahas tentang bagaimana cara menghilangkan stres ya. Saya nggak jamin setelah stress management kita jadi hilang stresnya tiba-tiba nggak punya stres. Saya nggak jamin, malah bisa jadi setelah ini bisa tambah stres. Karena tambah stres kenapa? Ya karena benar-benar manusia normal. Udah meninggal dong Kak? Iya, kalau nggak stres udah meninggal. Jadi kita bahas tentang stress management atau bagaimana nanti memanage stres, bukan menghilangkan stres. Itu dulu kata kuncinya. Memanage stres bukan menghilangkan stres. Jadi salah kalau outputnya mulai dari pokoknya setelah ini malam Senin stres buat hari Senin hilang semua. Enggak, saya nggak jamin. Nah, tapi saya mau tanya dulu nih, kira-kira penyebab stres itu yang paling umum penyebab stres itu apa? Yang paling umum penyebab stres itu apa, Bapak Ibu? Yang paling umum penyebab stres, yang bikin kita stres, nggak punya duit, tuh kan curhat lagi. Banyak kerjaan yang menumpuk. Kerjaan yang menumpuk, kurang piknik. Oke, emang kalau kurang piknik, pekerjaan yang menumpuk, harapannya gimana? Harapannya apa? Kalau ada pekerjaan menumpuk, harapannya gimana supaya nggak stres? Yo, harapannya gimana? Anak mau ujian, oke itu stres juga. Nah itu semua jenis nggak punya duit, kerjaan yang numpuk, anak mau ujian, kurang liburan, kurang piknik, banyak tugas, dikejar deadline, pokoknya semuanya. Itu kira-kira kalau kita jadiin satu kata, kira-kira katanya apa? Banyak duit nggak ada waktu, terus ada lagi ternyata duit itu nggak menjamin juga, ada banyak duit nggak ada waktu. Oke, laki tidur baik. Bu jangan curhat Bu. Oke, kira-kira kalau dijadiin satu kata itu semuanya kita jadiin satu kata, kira-kira katanya apa? Kata yang tepat kita gambarkan dengan semua yang tadi Bapak Ibu tuliskan. Apa? Oh ini ada ini bentar. Banyak urusan. Oh bentar Bu, sebelum kita ngomongin stress management, ada
saya dapat titipan ini nih, dapat titipan message. Kak Tibran kasih hadiah buat Bu Erna, kata Karyo dapat gamis eksklusif dari Tehlia istrinya Karyo. Serius? Bu Erna. Masya Allah. Selamat Bu Erna. Malam Terima kasih. Jazakallah Karyo, Kak Tibran. Sama-sama. Wah, mantap. Ih, kan enak kan training di sini kan. Wah, yang aktif ceria tahu-tahu dapat hadiah. Selamat, mantap Bu Erna. Oke, lanjut lagi, kita lanjut lagi. Oh, stresnya langsung hilang. Bu Erna stresnya langsung hilang ya kalau gitu ya. Ini baru stress management kali ya. Betul. Oke, terima kasih Bu Erna. Oke, lanjut lagi. Tadi apa ya? Tadi bahas apa sih? Oh iya, tadi semua kesulitan yang dihadapi itu kira-kira kalau kita gabung dalam satu kata, katanya apa? Dalam satu kata, oke, Mas yang oke. Kalau kita gabung satu kata, katanya adalah masalah atau problem. Katanya adalah masalah atau problem. Semalam kita udah bahas tuh Bapak Ibu. Semalam sama-sama kita udah bahas masalah itu adalah kenyataan harapan lebih besar daripada kenyataan. Harapan lebih besar daripada kenyataan. Harapannya tinggi, harapannya banyak, pengen kerjaan gak numpuk, harapannya banyak, pengen gak capek, tapi kenyataan badan capek, ada kerjaan tetap itu juga bisa dibilang adalah masalah atau problem. Kak, tulisannya salah, ketikannya salah. Masa sih? Bentar deh, saya galeri view dulu. Speaker view. Oke, kalau tulisannya problem, emang yang benar harusnya gimana? Yang benar itu harusnya gimana? Saya mau ngobrol dulu sama yang bilang tulisannya salah. Oke, siapa ya? Tadi Kak tulisannya Kak tuh Bu Herlina. SD Citra Islami, Bu Herlina Yunita. Ya dimaklumilah lagi stres. Emang saya lagi stres Bu. Halo, assalamualaikum Bu Herlina. Halo. Salam. Oi, Bu Herlina apa namanya tadi bilang ini ketikannya salah gitu. Ya, hurufnya kebalik ya? Oh, hurufnya terbalik. Oke. Tapi kalau menurut Bu Herlina ini masalah? Masalah. Kenapa masalah Bu Herlina? Ya, disalah artinya. Oh, salah artinya ya. Kalau problem memang artinya apa Bu Herlina? Enggak tahu. Oke. Oh, artinya nggak tahu ya. Kalau masalah bahasa Inggrisnya? Iya, problem. Problem. Oke. Ya. Bu Herlina bilang kalau problem artinya bisa salah. Oke, tapi emang ada ya problem itu. Tapi Bu Herlina paham kan kalau maksudnya intinya adalah problem kan? Iya. Oke. Cuma berusaha untuk membenarkan gitu Bu Herlina ya. Ya, Kak Tibran, mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa Bu Herlina kan. Ada maksud dibalik itu penulis salah terus sengaja atau gimana? Oh, nggak tahu juga. Di sini udah mulai banyak yang curiga ya kalau saya salah-salah ya. kayak nggak apa-apa Bu Herlina. Tapi kalau saya mau tanya, ada nggak yang berpendapat bahwa tulisan ini juga nggak masalah? Oke. Bu Eti nih, selama bisa dipahami tulisan salah sedikit nggak apa. Coba Bu Eti, Umi, Fatia. Oke, menarik juga nih kita sambil ngobrol. Bu Eti, halo Bu Eti. Halo, assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam. Oh ini Bu Eti. Ya. Bu, ini Ibu bilang ya kalau selama tulisannya bisa dibaca nggak ada masalah. Itu maksudnya gimana Bu? Iya, jadi kita kan sekarang zamannya typo pakai Kak. Jadi kadang-kadang anak-anak pun kalau misalnya kita salah sedikit, paham nggak maksud Ibu? Paham Bu, kan biasa Bu kalau sekarang mah typo begitu. Jadi kalau menurut saya kalau salah sedikit begitu dan kita sudah memahami, ya biasa aja. Nggak ada masalah jadi, Bu ya? Nggak masalah. Tidak masalah. Jadi walaupun salah sedikit, yang penting bisa dipahami, tapi itu juga nggak jadi masalah. Oke. Iya. Oke, menarik nih. Ada dua pendapat. Yang satu berpendapat bahwa tulisan ini bermasalah nih. Tulisannya bermasalah. Kak, itu
apa namanya kata-katanya nggak sesuai dengan ejaan yang benar, harusnya bukan begini tulisannya, harusnya bukan problem, tapi Bu Eti tadi menyampaikan ya nggak masalah juga, asal kita sama-sama bisa paham aja maksudnya apa. Nah ini menarik nih, ada satu sisi yang menyalahkan, ada satu sisi yang tidak menyalahkan, ada satu sisi yang menganggap bahwa ini masalah, ada satu sisi yang menganggap ini nggak masalah. Nah ini menarik juga nih, masalah-masalah nih, masalah-masalah. Ada yang bilang masalah, ada yang bilang enggak masalah. Nah sebenarnya masalah itu ada kalau apa sih sebenarnya? Nah masalah itu ada sebenarnya kalau apa sih? Masalah itu, problem itu muncul sebenarnya kalau apa sih sebenarnya? Nah ini menarik juga nih. Salah itu muncul kalau nggak sesuai harapan. Ada tapi sesuatu yang nggak sesuai harapan tapi bukan juga masalah. Misalnya manusia jelas pengen terbang tapi nggak bisa terbang. Tapi apa namanya nggak pernah jadi masalah juga kalau manusia nggak bisa terbang. Oke, tapi masalah itu muncul kalau apa? Oke. Masalah itu muncul kalau kata Bu Tanti, kalau Bu Tanti, Asyamil Bontang. Woi dari Bontang nih. Bontang jam berapa nih? Jam 8:30 berarti ya. Di Bontang. Oh hampir jam 9 Bu Tanti. Jawabannya menarik. Halo Bu Tanti, di unmute boleh. Kameranya nggak nyala nggak apa-apa, yang penting di unmute. Halo Bu Tanti, Asyamil Bontang. Masalah itu ada kalau Bu Tanti? Iya Kak Gibran. Kalau kita mempermasalahkan ya. Kalau kita mempermasalahkan. Kalau nggak dipermasalahkan? Ya no problem lah. Oh no problem. Oke. Masalah itu ada kalau kita permasalahkan. Kalau nggak dipermasalahkan? No problem. No problem, nggak ada masalah. Oke. Saya setuju sependapat dengan Bu Tanti. Terima kasih Bu Tanti atas pendapatnya. Masalah sama-sama, itu Kak Gibran, ya. Masalah itu ada kalau dipermasalahkan. Jadi kalau seandainya tulisan ini kita permasalahkan, ini jadi masalah nih. Tulisan ini kita permasalahkan, ini jadi masalah. Tapi kalau nggak dipermasalahkan, maka tulisan ini nggak bermasalah. Nah, pertanyaannya, apakah semua masalah itu perlu kita permasalahkan? Apakah semua masalah itu perlu kita permasalahkan? Enggak juga. Tidak perlu dipermasalahkan. Tergantung Kak. Nah ini menarik nih. Tergantung Kak. Ada yang jawab lagi tergantung. Kita sambil Bu Lydia dari apa? Oke, sambil diskusi aja malam-malam nih sambil ngobrol. Halo, Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam Kak Gibran. Oke, Bu Lydia jawabannya tergantung Kak. Tergantung apa Bu Lydia? Tergantung kondisi psikologi seseorang kali ya. Kan ada yang penderita OCD tuh Kak. Jadi dia nggak bisa ngelihat sesuatu yang nggak teratur tuh kayaknya mengganggu hatinya gitu. Oke, ada orang yang merasa kalau ada ketidaksesuaian sedikit aja itu mengganggu gitu. Betul. Oke. Terus Padahal, apa lagi Bu Lydia? Menurut orang lain tuh biasa aja, tapi menurut dia tuh ngeganjel gitu. Menurut orang lain biasa aja, tapi menurut dirinya itu mengganjal. Oke. Terima kasih Bu Lydia. Ada lagi nggak Bu Lydia? Ada lagi nggak Bu Lydia? Bu. Iya. Oh sama ini Bu? juga apa? Tergantung kondisi hati ya. Kalau dia misalnya sedang fine aja, kayaknya tidak akan mempermasalahkan gitu. Oke. Tapi kalau dia lagi banyak yang dipikirkan, banyak yang sesuatu yang dia sesuatu yang banyak dipikirkan, dia pasti ada gangguan sedikit tuh jadi pengen dimasalahin aja. Api gitu, dibesar-besarkan. Oke, terima kasih Bu Lydia jawabannya. Menarik nih, tergantung Kak. Ada beberapa orang yang merasa problem ini kayak gini-gini nih, ada yang terlalu OCD misalnya yang kalau ketidakteraturan sedikit aja tuh jadi masalah. Oke, tergantung suasana hati juga. Oke, tapi sebenarnya kita kan tadi bahas tuh, masalah ada kalau dipermasalahkan. Masalah ada kalau dipermasalahkan. Nah, kalau seandainya kita nggak permasalahkan, kira-kira jadi masalah atau enggak? Kalau kita nggak permasalahkan, kira-kira ini jadi masalah atau enggak? Oke. Jadi gimana caranya supaya nggak punya banyak masalah?
Jadi caranya gimana? Supaya gak punya banyak masalah. Cuek aja. Nah, tapi ada juga masalahnya. Masalah yang perlu dipermasalahkan. Nah, ada juga masalah yang perlu dipermasalahkan. Kalau kita cuekin aja, semua masalah kita cuekin. Kalau semua masalah kita cuekin, berarti bahayanya kita jadi kayak gak tanggung jawab dong. Jadi kerjaan-kerjaan gak selesai gitu dong. Jadi gimana nih? Masalah ada kalau dipermasalahkan. Jadi cara cuekin aja. Tapi kalau dicuekin ada masalah juga yang perlu dipermasalahkan. Jadi gimana? Nah, menarik kan nih, disembunyiin aja. Bu Alif, Bu Alif, prioritas. Oke, jawabannya menarik nih, prioritas. Bu Alif, maksudnya apa Bu Alif? Di unmute. Oke, sudah. Prioritas iya, gimana Bu Alif? Ya prioritas. Jadi apa yang mau dibahas, apa yang nggak perlu dibahas. Kalau memang harus diselesaikan, ya harus dibahas, diselesaikan. Yang perlu diselesaikan harus dibahas, yang nggak perlu diselesaikan itu nggak dibahas. Cuma permasalahannya gimana tuh caranya Bu Alif untuk cari yang perlu diselesaikan sama yang nggak perlu diselesaikan, Bu Alif? Gimana? Jadi diskusi sama siapa? Sama orang sekitar, lebih prioritas dengan kepentingan bersama. Oke, lebih prioritas dengan kepentingan bersama. Kalau ini hubungannya sama pribadi, nggak ada hubungannya sama orang lain gimana? Kalau ini masalahnya pribadi dan sendiri? Ya udah diskusi sama diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Iya. Oke. Benar juga sih. Oke, terima kasih Bu Alif. Ini sharingnya. Nah, ini menarik juga nih kata Bu Alif. Prioritas Kak, ada masalah yang memang perlu dipermasalahkan, ada masalah yang nggak perlu dipermasalahkan. Cuma masalahnya lagi nih. Kita ngomongin stress management jadi tambah rumit nih, tapi paham kan ya? Masalahnya adalah gimana caranya memilih masalah yang perlu dipermasalahkan, mana masalah yang layak untuk dipermasalahkan. Nah itu. Masalah apa yang perlu diselesaikan, masalah mana yang tidak perlu diselesaikan. Oke. Lihat mana yang penting dan mendesak. Oke, terima kasih Bu Tuti. Nah, masalah yang perlu kita pilih, prioritas apa yang perlu kita pilih, prioritas masalah mana yang perlu kita pilih adalah masalah-masalah yang mengganggu tujuan kita. Masalah-masalah yang mengganggu tujuan kita. Nah, kita udah tahu tuh semua masalah bisa muncul kalau misalnya dipermasalahkan. Kalau misalnya kita nggak permasalahkan, maka itu nggak jadi masalah. Cuma masalahnya adalah ketika kita nggak menganggap semuanya jadi masalah, maka ada masalah-masalah juga yang perlu kita selesaikan. Nah, Bu Alif bilang, pilih Kak prioritas masalahnya. Cuma masalah apa yang perlu kita pilih untuk diselesaikan? Ini juga yang menarik. Nah, masalah yang perlu kita selesaikan pertama adalah masalah yang nggak mengganggu tujuan kita. Coba kalau seandainya saya mau nanya tentang tulisan ini nih. Kalau seandainya kan Bapak Ibu udah ikut nih, ini udah pertemuan yang ke-6 ya Bapak Ibu ya, udah hari ketiga pertemuan yang ke-6. Kita lihat tulisan problem. Saya tanya dulu deh, tujuan Bapak Ibu ikut training HGN selama 10 training 5 hari itu tujuannya apa? Oke, tujuannya apa dulu? Tujuannya apa? Boleh tulis di chat. Menambah wawasan. Nambah wawasan, menambah ilmu, tambah pengetahuan, tolabul ilmi, cari solusi, tambah ilmu, mengatasi masalah, tambah persaudaraan. Oke, upgrade diri sebagai guru. Wah, banyak banget. Intinya bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa tambah ilmu kita. Oke, jadi suplemen juga kata Pak Helmi. Oke. Ini tujuan kita bagaimana ikut 10 training selama 5 hari adalah bagaimana kita bisa menambah ilmu, bagaimana kita bisa menambah pengetahuan, menambah kompetensi kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah tulisan problem ini bisa bisa mengganggu tujuan kita? Nah, apakah tulisan problem ini mengganggu tujuan kita? Tidak mengganggu. Oke, tidak. Ada yang bilang bisa juga. Oke, kadang-kadang bisa mengganggu. Tujuan kita dalam mencari ilmu cuma gara-gara tulisan problem ini bisa mengganggu tujuan kita. Tergantung. Oke.
Tidak mengganggu tujuan. Banyak yang bilang tidak, ada yang bilang kadang-kadang, ada yang bilang juga bisa jadi mengganggu, tapi mayoritas bilang tidak. Nah, kalau seandainya kita paham bahwa tulisan problem ini tidak mengganggu tujuan kita, maka ini memang masalah. Tulisan aslinya bukan seperti ini. Tapi kalau seandainya kita tahu bahwa masalah ini tidak mengganggu tujuan kita, maka masalah ini pun tidak layak untuk dipermasalahkan. Kenapa? Kalau seandainya kita menghabiskan waktu panjang hanya untuk membahas tentang masalah problem ini, maka tujuan utama kita dalam mencari ilmu akan hilang. Kita terlalu sibuk ngurusin problem, tujuan stress manajemennya akan hilang. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Ya kan? Kalau kita sibuk ngurusin ini nih problem nih. Nah ini sama nih sama kita nih sebagai guru sehari-hari. Banyak tuh masalah-masalah di luar, masalah banyak. Setiap hari bahkan kita ketemu masalah. Setiap hari bahkan kita ketemu masalah, di mana-mana masalah. Tapi pertanyaannya masalah seperti apa yang layak kita permasalahkan? Kadang-kadang kalau kita ngelihat ibu-ibu nih atau siapa aja deh, misalnya ada orang pakai kerudung warna merah, terus bajunya warna hijau, celananya warna oranye, kan gak nyambung banget ya, gak nyambung banget. Itu masalah memang. Tapi apakah masalah seperti itu layak dipermasalahkan? Masalah seperti itu nggak layak untuk dipermasalahkan. Kenapa? Pun kalau misalnya orang itu ya datang dengan baju kerudung merah, baju biru dan celana oranye, itu pun nggak akan mengganggu tujuan kita sebagai seorang guru. Atau kadang-kadang kita ngelihat orang habis pulang makan terus senyum, tiba-tiba di giginya ada cabai, nyangkut di giginya ada cabai. Apakah itu layak dipermasalahkan? Enggak juga. Kenapa enggak mengganggu tujuan kita? Jadi jangan sampai waktu kita habis sama ngurusin masalah-masalah yang enggak layak dipermasalahkan. Jadi kadang-kadang juga sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita juga menghabiskan waktu untuk membahas masalah-masalah yang tidak layak dipermasalahkan. Padahal selama ini kita juga sadar bahwa tugas kita sebagai seorang guru itu juga banyak dan perlu kita selesaikan. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah makanya kadang-kadang tadi dia bilang tuh, karena masalah numpuk Kak, masalahnya numpuk. Pertama tanya dulu, itu masalah numpuk, itu masalah yang layak dipermasalahkan atau enggak? Jangan-jangan ada masalah yang enggak layak untuk dipermasalahkan masuk jadi masalah kita. Ada teman misalnya tahu-tahu dapat beli mobil baru jadi masalah buat kita. Atau misalnya ada guru baru masuk, tiba-tiba kok banyak banget disukain sama anak-anak, yang harusnya jadi momen kita buat belajar ke guru itu malah jadi masalah buat kita. Jadi jangan sampai gara-gara sesuatu yang gak layak dipermasalahkan, masalah atau tugas-tugas kita sebagai seorang guru yang sudah sangat menumpuk, yang sudah banyak, itu jadi tambah menumpuk gara-gara ada masalah-masalah yang harusnya bisa kita lewatin. Makanya mulai sekarang betul juga kata Bu Alif, mulai pilih prioritas. Masalah apa yang bisa mengganggu tujuan kita, masalah apa yang layak kita selesaikan, masalah apa yang perlu kita selesaikan duluan. Nah masalahnya kadang-kadang bahasa tugas atau masalah menumpuk itu juga menarik nih. Masalah tugas menumpuk. Problem jadi masalah ini kayaknya. Ini sengaja ada problemnya supaya kita bahas masalah yang gak layak untuk dipermasalahkan gitu loh Bu Nadira. Oke. Cara menyelesaikan masalah, sadar akan masalah, paham akan masalah, ketahui penyebab masalah, mulai sadarkan masalah, fokus pada solusi, kenali kemungkinan penyelesaian, menemukan strategi penyelesaian, tinjau kemungkinan implementasi. Wah panjang banget nih. Atau intinya ini adalah sortir masalah. Sortir masalahnya. Masalah menumpuk itu cara paling mudah supaya nggak menumpuk gimana caranya? Masalah yang menumpuk supaya nggak menumpuk, itu cara menghadapinya gimana? Selesaikan, kalau sulit untuk diselesaikan dengan segera, caranya paling gampang untuk supaya tidak menumpuk.
supaya tidak menumpuk. Cara yang paling gampang dulu. Satu selesaikan. Oke, satu setuju. Perlu juga diselesaikan. Dan cara yang paling gampang sebenarnya supaya tugas kita, masalah kita nggak menumpuk adalah jangan ditumpuk, disebar. Kalau ditumpuk, dikumpulkan satu waktu, kadang-kadang karena ditumpuk itu jadi kelihatannya banyak tuh. Kelihatannya banyak masalahnya. Ada masalah 1, 2, 3, 4, 5. Kayak masalah tuh kelihatan banyak. Nah, dari yang ketumpuk itu kita sebar nih. Kita sebar satu-satu. Kita sebar, kita lihat. Kita keluar dari objek masalahnya. Jadi kita jangan jadi bagian dari masalah, tapi kita keluar dari objek masalahnya. Kita lihat dari atas. Jadi kayak helikopter view gitulah. Jadi ngelihat dari atas nih. Oh, kita punya masalah ini. Kita tulis masalah 1, masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, masalah kelima. Masalah misalnya ada 12 masalah. Kita tulis semuanya ada 12 masalah. Terus kita pilih prioritasnya dari 12 masalah. Kira-kira masalah mana yang layak untuk dipermasalahkan, masalah mana yang urgent, masalah mana yang mengganggu tujuan. Kita pilihin, kita lihat ada beberapa mungkin yang 12 nggak mengganggu tujuan, oke dihilangin dulu. Yang 10 nggak mengganggu tujuan, hilangin dulu. Yang 8, yang 7 sampai akhirnya kemudian nanti kita ketemu masalah-masalah yang layak untuk dipermasalahkan. Nah, masalah-masalah yang layak untuk dipermasalahkan itu ketika udah ketemu, mulai dah satu-satu tuh kita lihat, kita pilih prioritasnya. Mana yang paling sangat dan urgent untuk diselesaikan duluan. Setuju, step by step selesaikan masalahnya. Mana yang paling pertama nih perlu diselesaikan duluan. Mana yang kedua perlu diselesaikan, mana yang ketiga perlu diselesaikan. Sampai akhirnya nanti kita ketemu bahwa dari 12 masalah misalnya, ternyata yang layak dipermasalahkan cuma 4. Nomor 5, nomor 7, nomor 9, sama nomor 11. Dari sekian nomor itu, ternyata nomor 11 yang pertama dulu yang perlu diselesaikan. Terus nomor 9, nomor 8, sama nomor 5. Gitu. Jadi dengan begitu akhirnya kita bisa tahu nih masalah mana yang perlu diselesaikan duluan. Pak Ardono bilang, Kak, tapi terkadang masalahnya bisa timbul kapan saja, yang terkadang menjadi prioritas justru muncul masalah baru yang sangat urgent. Nah, kita juga bisa lihat tuh masalah, kita tahu kita hidup masalah nggak pernah berhenti, pasti ada lagi. Itu wajar, itu manusiawi, itu bahkan Tuhan udah bilang selama kita hidup maka masalah pasti akan terus ada. Ketika kita lagi berusaha untuk menyelesaikan masalah, masalah baru muncul. Tinggal dilihat rumus yang pertama tadi, ini masalah layak dipermasalahkan atau enggak? Oh, ini layak dipermasalahkan. Kalau ini layak dipermasalahkan, maka masalah ini harus dikerjakan nomor berapa? Apakah harus selesai sangat urgent banget untuk diselesaikan sekarang? Kalau urgent banget, kita taruh paling atas. Kalau urgent banget kita selesain duluan, berarti masalah yang tadinya kita kerjain turunin dulu levelnya, kita selesain dulu yang pertama. Kalau seandainya kita punya masalah banyak misalnya, terus kita pikirin dalam satu waktu, kita sadar juga kita manusia. Manusia itu punya keterbatasan ketika mikir, ketika ketika dihadapkan dalam suatu masalah, manusia itu punya keterbatasan untuk multitasking dalam menyelesaikan masalah, dalam berpikir. Kadang-kadang kalau kita paksakan untuk menyelesaikan semua masalah kita dalam satu waktu, justru malah nggak ada masalah yang selesai. Menariknya adalah masalahnya adalah nggak ada satupun masalah yang selesai. Makanya karena kita tahu keterbatasan kita dalam menyelesaikan masalah, tugas kita adalah selesaikan dulu satu persatu sampai nanti akhirnya masalah yang sudah kita tulis hilang. Nanti akhirnya muncul masalah baru. Kita tahu lagi, oh masalah ini tempatnya di sini. Kita sortir dulu masalah ini layak dipermasalahkan atau enggak. Kalau udah ketemu, oh layak, nanti ditaruh berapa gitu. Kalau udah seperti itu, jadi akhirnya nanti ketika kita datang masalah, kita nggak harus bingung-bingung lagi. Kita nggak harus merasa stres terlalu berlebihan lagi. Kita nggak harus merasa bingung, Kak, nggak enak jadi guru, kerjanya banyak. Ini maunya banyak banget, belum masalah ini. Nah, itu biasanya karena ditumpuk dalam satu waktu. Supaya nggak tertumpuk, disebar. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Sampai sini bisa dipahami nggak, Bapak Ibu?
Sampai sini bisa dipahami nggak? Satu, pilih masalah yang layak dipermasalahkan. Yang kedua, pilih prioritas. Oke, sampai sini bisa dipahami atau enggak? Alhamdulillah paham ya Kak. Ya sama aja kayak komputer. Komputer itu punya kapasitas program yang bisa dijalankan. Misalnya ada satu komputer kapasitas yang bisa dijalankan programnya misalnya 5 giga, kapasitas program dijalankan 5 giga. Nah, kita paksa tuh komputer itu untuk menjalankan 8 giga. Ya nggak bisa. Itu pasti akan nge-lag tuh satu program itu akan program-program yang ada itu nggak akan berjalan maksimal. Supaya kita bisa jalan maksimal itu komputernya kurangin. Oke, mana program-program yang penting untuk kita jalankan, mana yang kalau dihilangkan nggak ganggu tujuan kita, nggak ganggu kerjaan kita. Nah, kalau mau bisa banyak lagi, tingkatin lagi kekuatannya, tingkatin lagi kapasitasnya. Kalau kapasitasnya udah meningkat, bisa lagi jalan lebih banyak. Sama sebenarnya kayak kita. Kalau kapasitas problem solving kita rendah, kalau kita tahu di 2 masalah itu kita sudah crowded, maka kita selesaikan satu-satu gitu. Kalau misalnya Tuhan pasti akan berikan kekuatan, Tuhan pasti akan berikan masalah sesuai dengan kekuatan yang kita punya. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu, nggak usah takut kita kelebihan masalah. Tuhan yang udah ukur. Yang ukur itu Tuhan, nggak mungkin Tuhan kasih kita masalah yang lebih daripada kapasitas kita. Itu menariknya. Selesaikan masalah tanpa masalah, pegadaian. Kata Bu Lydia. Setuju, selesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu dia menariknya. Jadi kalau kita pakai komputer, kalau komputer kan kita yang make tuh. Kadang-kadang kita nggak jelas tuh, kita nggak ngerti kapasitas komputernya asal pakai aja. Tapi kalau masalah di hidup kita, tenang, yang ngasih itu Tuhan. Tuhan itu nggak akan pernah salah kasih. Nggak mungkin dong Tuhan terus tiba-tiba salah kasih masalah, misalnya ke Tibran misalnya, atau ke Ilham. Ilham punya kapasitasnya 5, tapi dikasih sama Tuhan 6. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, aduh iya salah, Ilham harusnya bukan 6, 5. Nggak mungkin Tuhan kayak gitu. Alhamdulillah udah ada yang ngasih ayatnya tuh, Bu Siti Aziza. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kalau yang di Islam. Kalau yang di Kristen mungkin juga ada, pasti Tuhan tidak akan memberikan masalah melebihi kapasitas daripada hamba-hambanya. Nah cuma itu Kak, kita udah milih nih masalah nih, udah pilih masalah, udah tahu mana yang layak dipermasalahkan, udah tahu mana prioritasnya. Cuma Kak, kadang-kadang itu kita juga bingung nyelesain masalahnya gimana. Apa emang Kak ada masalah yang nggak ada solusinya? Pertanyaannya, emang ada masalah yang nggak ada solusinya yang nggak bisa diselesaikan? Nah itu dia yang menarik nih. Kadang-kadang kita ngerasa ada masalah yang kayaknya tuh sulit banget, kayak nggak ada solusinya. Nah, oke. Baik, ada yang nanya nih Kak Tibran. Saya pengen tahu saat ini di masa pandemi guru-guru stres karena apa ya? Oke, ada yang nanya nih Kak Tibran, kira-kira saat ini pandemi guru-guru stres karena apa ya? Oke, ini menariknya nih. Kita tanya aja deh langsung ke guru-guru deh. Kan saya bukan guru ya. Saya nanya aja deh ke guru-guru. Bapak Ibu guru, ada yang nanya nih, kalau saat ini nih, kira-kira nih yang paling jadi permasalahan stres di masa pandemi itu kira-kira apa? Yang dirasakan oleh guru-guru. Oke, Buta IT. Mencari murid Kak? Wah ini kan masalah banyak sekolah nih. Pencapaian belajar, oke. Masalah sijal jelek, oke. Muridnya sedikit. Yang masalah mengajarnya, tapi juga jadi masalah ya. Oke, apalagi nih? Masalah yang dirasakan guru-guru di masa pandemi. Oke, masalah menggali potensi juga. Oke, keluhan ortu kuota, oke. Keterbatasan keterampilan IT guru. Nah ini juga jadi banyak masalah nih. Dari banyak sekian masalah, adaptasi, interaksi dengan siswa, adaptasi dengan perubahan, pemahaman materi, oke, penyampaian materi, oke. Wah banyak banget nih, tidak bisa menerima keadaan. Nah ini dia menariknya. Dari sekian banyak masalah, cara untuk menemukan jawaban atau solusi, untuk menemukan solusi masalah, itu caranya adalah dengan dipikir.
Caranya adalah dengan dipikir. Oke, saya yakin semuanya udah tahu nih. Atau kalau misalnya kita pikir-pikir, ini masalahnya udah tahu nih. Cuma masalahnya otak manusia itu kan isinya bukan hanya berisi tentang bagaimana untuk berpikir. Jadi otak manusia itu terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian yang untuk berpikir namanya neokortex. Ada bagian yang untuk yang tengah atau midbrain atau amigdala, itu adalah bagian yang yang digunakan yang berfungsi untuk mengolah emosi atau perasaan. Ada neokortex yang berfungsi untuk berpikir, ada amigdala yang berfungsi untuk mengolah perasaan. Gitu. Ada neokortex untuk berpikir, ada amigdala untuk perasaan. Nah, untuk menemukan solusi, maka kita perlu bagian otak yang namanya neokortex, yaitu bagian otak yang tugasnya adalah berpikir. Cuma masalahnya adalah kadang-kadang neokortex itu suka berlawanan dengan amigdala atau perasaan. Neokortex itu suka berlawanan dengan amigdala. Neokortex itu outputnya adalah baik atau tidak baik. Neokortex itu outputnya adalah baik atau tidak baik. Sementara amigdala outputnya adalah enak atau tidak enak. Neokortex baik atau tidak baik, amigdala enak atau tidak enak. Kadang-kadang antara neokortex dan amigdala itu suka bertentangan tuh. Amigdala pengennya yang enak-enak, amigdala pengennya enak-enak, sementara neokortex itu pengen yang baik-baik. Padahal di kenyataan tidak semua yang baik pasti enak dan tidak semua yang enak pasti baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Tidak semua yang enak pasti baik, tidak semua yang baik pasti enak. Contohnya kita ngobrol. Contoh. Banyak banget nih. Banyak banget yang ngechat. Maaf ya Bapak Ibu ya kalau nggak terbaca dengan jelas karena chatnya cepet banget nih. Oke, saya pengen ngobrol deh sama satu orang deh, bapak-bapak deh, bapak-bapak belum. Kita banyak ibu-ibu nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah bukan saya. Bapak-bapak, ada siapa? Pak Suparwito. Pak Suparwito. Halo, assalamualaikum Pak Suparwito. Waalaikumsalam Pak. Oke, Pak Suparwito sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hujan nggak nih di rumah? Saya tinggal di Jagakarsa Pak. Tadi sempat gerimis dari sholat subuh, maghrib, subuh. Oh, oke. Agak gerimis tapi sekarang udah reda. Udah mendingan ya. Alhamdulillah. Kelihatan nih. Internetnya lancar nih. Kalau lancar biasanya hujannya berhenti ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Suparwito, saya mau nanya Pak. Ya, Pak, siap. suka makan Indomie nggak Pak? Barusan. Wah, pas banget. Ternyata pilihan saya ini adalah tuntunan dari Tuhan untuk memilih Pak Suparwito. Sambil makan ini nih Pak. Wah ini apaan nih nggak lihat? Mangga. Oh mangga, oke. Tadi makan Indomie. Siap. Oke. Sekarang saya tanya dulu deh, mangga. Mangga itu makanan yang menurut Pak Suparwito enak nggak Pak? Iyalah, vitamin C-nya banyak. Kebetulan istri baik juga. Baik juga mangga. Baik, karena kebetulan baik. istri beli buat anak-anak juga, terus udah dikupasin, saya tinggal makan aja. Oh, oke. Udah enak, makanan enak, tinggal makan, baik lagi. Oke. Iya. Kalau begitu Pak, kalau makanannya enak terus baik, Pak Suparwito tuh semangat nggak makannya Pak? Iya. Oh iya. Oke. Udah enak, baik, semangat banget. Nah tadi makan Indomie kan juga kan? Iya. Oke, sekarang saya mau nanya nih, Indomie itu makanan baik atau makanan enak atau enggak? Kurang baik sih Pak kalau dimakan, kalau dikonsumsi setiap hari. Ini kan saya juga jarang kalau lagi mau aja, teman. Udaranya emang cukup mendukung ya. Dia jadi curhat. Masih istri juga ada masak. Pak, saya tanyanya dulu, enak atau enggak Pak? Pertanyaan itu dulu. Enak, karena udah agak lama nggak makan. Oh, enak. Tapi baik atau enggak? Kurang. Kurang baik. Jadi ini makanan enak tapi nggak baik, gitu Pak ya?
Kalau bisa dipilih ya. Jadi ada makanan enak tapi nggak baik. Kalau misalnya ketemu mangga, makanan enak sama baik, kita nggak perlu mikir-mikir kan Pak untuk makannya Pak? Iya. Iya. Langsung Tapi makan kalau makan Indomie, punten Pak, kalau makan Indomie kita tahu enak tapi nggak baik. Jadi perlu mikir-mikir dulu nggak Pak makannya Pak? Iya. Oke. Pasti. Cuma kan saya memang jarang makan karena saya tahu kan emang kurang bagus ya kalau dikonsumsi setiap hari. Cuma ya sih udah masak itu sih yang tadi. Terus ini kok enak ya makan Indomie. Kalau gitu tadi habis sholat pagi kan sempat nonton TV kayak tergoda iklan juga Pak gitu kan. Ya makanya itu diselesain sama aku. Mantap lah, pokoknya mendukung lah semuanya loh untuk pakai Indomie ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Suparwito. Nah, menarik nih tadi Pak Suparwito bilang, ini memang makanan Indomie ini walaupun Pak Suparwito tahu ini makanan kurang baik, tapi keenakannya itu loh yang menggoda. Keenakannya itu loh menggoda. Neokortex bilang makanan nggak baik buat badan. Tapi amigdala bilang ini makanan enak. Ini makanan enak. Nah itu dia masalahnya. Kadang-kadang yang enak itu nggak baik. Kadang-kadang yang enak itu belum tentu baik. Kita udah tahu nih ini nggak baik, tapi tetap kita makan karena rasanya enak. Atau sebaliknya deh, ada makanan yang baik, ada obat deh contohnya. Obat gitu. Sama nih kayak kita. Kadang-kadang kalau kita punya masalah bukan berarti nggak ada solusinya. Ada solusinya. Kalau kita pikir-pikir itu pasti ada solusinya. Tapi masalahnya kadang-kadang hati kita amigdala tuh yang nolak. Amigdala yang bilang, ih itu mah nggak enak, jangan dilakuin. Udah kita mah santai-santai aja. Terus jadi bilangnya, enggak Pak, masalah kita nggak punya solusinya. Padahal mah neokortex bilang itu ada solusinya, cuma nggak nyaman. Kalau semua masalah ujung-ujungnya pakai amigdala, maka wajar kalau masalahnya kelihatannya banyak, kayak nggak punya solusi. Tapi kalau kita tahu itu punya solusi dan bisa diselesaikan dan kita selesaikan, maka setiap masalah itu berkurang. Contohnya masalah IT, tadi banyak yang bilang, masalah di pandemi itu apa sih? Pemahaman IT-nya kurang, peningkatan cara ngajar online itu beda. Ada solusinya, Solusinya ada. Belajar IT itu pasti ada solusinya. Buktinya banyak yang bisa nguasain IT. Tapi belajar IT pasti nggak nyaman, setuju nggak Bapak Ibu? Apalagi buat kita nih yang lahir bukan di era IT, pasti rasanya nggak nyaman, capek, ini bingung, ini bagaimana, banyak tulisannya, kalau ngetik ini takut error, kadang-kadang untuk nutup mencet X atau apa atau gimana, itu pasti bingung caranya, nggak nyaman untuk oprak-aprik, bikin lagi, bikin baru, jelek, udah bikin maksimal, rasanya udah semuanya dikerahkan, tapi ada yang bilang itu jelek, harus bikin lagi dari awal. Tahu nggak enak rasanya, tapi yakinlah itu adalah solusi yang baik. Nah, jadi kalau kita tahu baik sama enak itu kadang-kadang nggak beriringan, kalau kita paham baik sama enak kadang-kadang nggak beriringan, maka tugas kita pilih yang mana? Pilih yang baik atau yang enak? Pilih yang baik atau yang enak? Itu dulu Bapak Ibu. Yang baik dahulukan yang mana? Nah ini dia, dahulukan yang mana? Yang baik atau yang enak? Kalau ada yang baik sama enak, kita nggak usah bingung deh. Kita udah langsung aja, udah baik enak kayak makan mangga tadi. Nggak usah banyak mikir, apalagi rasanya enak, udah tinggal makan doang. Tapi kalau seandainya ada baik yang nggak enak, terus ada enak yang nggak baik, mana yang kita pilih? Nah, saya juga paham, pasti Bapak Ibu Guru pasti akan milih secara logika, secara neokortex, pasti Bapak Ibu akan milih mana yang paling baik untuk kita.
Nah, makanya kalau misalnya kita punya masalah, jangan terlalu libatkan perasaan. Kalau punya sesuatu yang masalah yang perlu diselesaikan, jangan terlalu libatkan perasaan. Tapi kadang-kadang ada yang ganjel. Oke, kalau mau libatkan perasaan, selesaikan dulu perasaannya. Habisin semua perasaannya. Mau ngeluh, mau ngedumel, pokoknya semua hilangkan dulu, selesaikan dulu. Karena manusia, Tuhan kasih pikiran, Tuhan kasih perasaan. Itu fitrah dari Tuhan. Itu fitrah dari Tuhan. Kalau seandainya ada sesuatu yang ganjel, selesain dulu. Kita selesain, keluarin emosinya, selesaikan dulu perasaannya. Kalau sudah selesai dengan perasaan kita, itu biasanya otak kita atau neokorteks kita itu akan jauh lebih bisa digunakan. Sama misalnya kayak orang lagi jatuh cinta deh. Sama kayak misalnya orang lagi jatuh cinta. Kadang-kadang itu kalau orang lagi jatuh cinta, kalau kita kasih tahu itu nggak akan pernah didengar omongan kita. Kenapa? Karena perasaannya sedang mendominasi. Karena perasaannya sedang mendominasi. Kadang-kadang tuh gara-gara perasaan yang lagi mendominasi, neokortex nggak bekerja dengan baik. Itu namanya amigdala hijack namanya. Makan itu cinta. Bu, tolong dong, bukan waktunya curhat. Emang saya Mama Dede. Nah, apa sih tadi mau ngomong? Nah, itu namanya amigdala hijack. Amigdala hijack atau perasaan yang sedang membajak logika kita. Perasaan yang membajak akal pikiran kita. Makanya ada juga tuh yang bilang kalau seandainya lagi happy-happy, lagi bunga, lagi bahagia, jangan coba-coba tanda tangan kontrak. Jangan coba-coba tanda tangan kontrak. Kenapa? Karena akal logika kita sedang tidak berfungsi dengan baik. Kalau lagi sedih juga sama. Ketika sedih, perasaan tuh yang bekerja. Ketika perasaan yang bekerja, maka biasanya kualitas neokorteks juga menurun. Gitu. Kalau kualitas neokorteks menurun, maka solusi juga nggak akan muncul. Maka selesaikan dulu perasaannya, selesaikan, hilangkan. Kalau udah selesai, kalau masih ini udah habisin dulu. Kalau masih sedih, habisin lagi sedihnya. Mau nangis terus nangisin, habisin nggak apa-apa. Tapi kalau sudah selesai, baru kita mulai pakai akal logika kita. Kalau baperan repot, nah baperan itu bagian udah lewat tuh baperan tuh. Baperan itu udah lewat. Baperan itu adalah bagaimana kita cari masalah yang layak dipermasalahkan. Kan orang-orang baperan itu kadang-kadang ada masalah yang nggak layak dipermasalahkan, akhirnya dipermasalahkan. Jadi kalau bahas baperan udah lewat. Jadi kalau baper itu kan tanda-tandanya orang baper ada sesuatu nih, ada hal yang kadang-kadang misalnya omongan orang, yang kadang-kadang omongan orang itu ngomentarin kerjaan kita, atau omongan orang tua deh. Omongan orang tua ngelihat gaya ngajar kita di online, terus orang tua bilang, "Ih, ngajar gitu doang katanya, kita latihannya berhari-hari, ikut trainingnya 10 kali." Terus orang tua bilang, "Ih, gitu doang." Kan kadang-kadang kita kesel ya. Cuma permasalahannya adalah masalah yang layak dipermasalahkan atau enggak. Kalau enggak layak dipermasalahkan, kata-kata gitu doangnya ya kita lewatin aja. Tapi kalau orang tua itu, kalau kita merasa itu layak dipermasalahkan dengan gitu doang, terus kita harus upgrade, maka kita selesaikan dengan cara apa? Bukan dengan perasaan gitu doang. Ih, kok gue diinin ya, direndahkan ya, kok ada ya orang tua begitu ya. Padahal kadang-kadang juga orang tua ngomong gitu, ngomong-ngomongnya aja, abis gitu lewat lagi. Kadang-kadang dia lupa abis ngomong gitu. Kitanya yang baperan. Nah, itu bagian dari bagaimana memilih atau melihat masalah mana yang layak untuk dipermasalahkan gitu. Nah, kalau itu sudah selesai, emosi wajar, manusia pasti punya emosi, tapi itu selesaikan supaya nanti kita punya solusi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Buat masukan nggak apa-apa, tapi abaikan. Oke, buat masukan. Nah, makanya yang nggak boleh itu perasaan bapernya. Tapi kalau kita logis, oh gitu doang. Kira-kira yang dimaksud orang tua itu yang nggak begitu doang tuh yang gimana? Itu logika tuh yang main tuh. Tapi kalau dibilang gitu doang terus jadi murung, jadi baper, jadi kayak merasa usaha jadi sia-sia. Itu yang nggak boleh kita ambil. Gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua adalah bagaimana
kita bisa mencari solusi lewat neokorteks, kita mencari solusi lewat pikiran. Karena pikiran itu, neokorteks itu outputnya adalah baik atau tidak baik. Perasaan enak atau tidak enak. Tinggal kita pilih. Kita tahu mana yang baik, kita tahu mana yang enak. Kita tahu ada yang baik nggak enak, ada yang enak nggak baik, tinggal kita pilih. Resikonya apa? Capek pasti. Resikonya apa? Lelah. Resikonya nggak nyaman. Tapi tergantung pilihan kita. Maka kalau seandainya kita nggak berkembang, jangan coba salahkan orang lain. Jangan-jangan banyak juga orang yang sudah kasih kita solusi, udah kasih kita cara, tapi karena perasaan kita terlalu mendominasi pikiran kita, yang kita bilang terlalu sering, ini nggak enak, ini nggak nyaman, ini capek. Akhirnya yang harusnya kita bisa berkembang, tapi karena perasaan mendominasi, akhirnya kita abaikan semua solusinya. Maka wajar kalau seandainya kita nggak bisa berkembang dengan banyak, dengan baik, karena perasaan lah yang mendominasi. Maka yuk mulai sekarang kita mulai berlatih. Kita berlatih untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi, gunakan pikiran atau gunakan neokorteks untuk mencari baik, untuk mencari kebaikan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Bukan pakai perasaan mana yang enak atau tidak enak. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Sampai dulu, sampai sini. Dipahami dulu, tapi saya yakin udah paham ya. Setuju kan? Udah paham kan? Oke. Nah, menariknya juga manusia setelah diteliti memang ada sebuah penelitian namanya yang diteliti oleh peneliti Rusia namanya Ivan Paulo atau Ivan Pavlov. Tulisannya Ivan Pavlov, bacanya Ivan Paulo. Jadi Ivan Paulo itu meneliti bahwa manusia itu beda dengan hewan. Manusia itu beda dengan hewan. Jadi dia pernah meneliti gini. Jadi dia pernah meneliti ada anjing dalam artian sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi dia punya anjing dikurung dalam waktu 14 hari. Jadi setiap hari di waktu tertentu Ivan Paulo ini menyalakan bel. Jadi setiap belnya dibunyikan itu makanan datang. Di hari pertama ada bunyi bel, tet, makanan datang. Hari kedua juga sama, tet, makanan datang. Hari ketiga juga sama, tet, makanan datang. Terus gitu sampai hari ke-14. Hari ke-14, di hari ke-15, Ivan Paulo cuma mencet belnya, tapi makanannya nggak datang, gitu. Cuma mencet belnya, tapi nggak dikasih makanan. Nah, respon anjingnya itu adalah ketika dipencet bel, tiba-tiba air liurnya keluar, lidahnya keluar, air liurnya keluar. Nah, kalau hewan itu ketika ada stimulus, ketika ada bel, ketika bel dibunyikan, maka yang paling diingat sama dia apa nih yang dilakukan oleh majikannya, apa nih yang dilakukan oleh sang majikan. Tapi kita tes dulu dah kalau gitu. Ada yang bilang nih behavioristik. Oke, itu salah satu teori behavioristik. Oke, saya mau saya mau simulasi. Terakhir, ini simulasi terakhir. Oke. Supaya nggak ngantuk, saya simulasinya pakai uang. Supaya nggak ngantuk, saya simulasinya pakai uang. Oke, saya mau siapa ya Kak Ilham ya? Siapa ya? Volunteer yang mau mengajukan diri. Bu Sinta Sri Alhamidiyah. Oke. Bu Sinta Sri Alhamidiyah. Oke, assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam. Saya jadi sehat deh ikut training. Alhamdulillah, saya jadi bahagia dengar Bu Sinta jadi sehat. Ya, alhamdulillah dari hari Rabu saya nggak bisa bangun. Alhamdulillah ikut training jadi bisa bangun. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah semoga sehat terus ya Bu Sinta ya. Amin ya Allah. Amin. Bahagia betul saya jadi ini nih, jadi agak mellow, perasaan mulai mendominasi. Bu Sinta. Ya, siap, ayo Kak. Ya. Saya mau simulasi nih Bu Sinta, tapi mohon izin ya Bu Sinta ya. Kan tadi saya cerita tuh tentang penelitian Ivan Paulo.
Jadi mohon izin Bu Sinta, mohon izin banget punten Bu Sinta. Jadi kalau tadi kan Ivan Paulo sama hewannya tuh sama anjingnya. Mohon izin Bu Sinta di kesempatan pertama ini berperan sebagai anjingnya, nggak apa-apa ya Bu Sinta ya? Oke. Kucing apa? Jangan anjing, kucing. Oh ya udah kucing dah, kucing. Oke, kucing lah. Oke, siap. Buat Bu Sinta mau bebas lah pokoknya. Oke, siap lah. Kucing ya Bu Sinta ya. Oke, siap ya. Jadi kan kalau tadi Ivan Paulo itu stimulusnya pakai makanan tuh, pakai bel pakai makanan. Kalau saya ini stimulusnya pakai uang gitu ya. Jadi nanti Bu Sinta, saya akan tunjukkan uang ini selama 14 kali. Gitu ya. Oke, siap ya. Bu Sinta. Siap. Ini nominalnya, oh iya, ini nominalnya nih. Nih, nominal 2.000, nominalnya Rp2.000. Jadi saya akan tunjukkan ke Bu Sinta, ini sebagai logika, mohon maaf, logika kucing ya. Jadi ini adalah uang yang Bu Sinta butuhkan. Oke, saya akan tunjukkan selama 14 kali, Bu. Oke, siap ya Bu Sinta ya? Siap. Nih kita tunjukin yang pertama. Kalau terlihat boleh konfirmasi iya gitu Bu Sinta. Oke, ya. Oke, sip. Yang kedua. Oke, terlihat. Yang kedua. 1. Oke, ketiga. Oke, yang keempat. Oke, yang kelima. Oke, 3-nya dilewatin ya. Oke. Oke, yang keenam, lihat Bu. Oke. Yang ketujuh. Oke, yang kedelapan. Oke, yang ke-9. Yang ke-10. Oke, yang ke-11. Oke, yang ke-12. Oke, yang ke-13. Yang ke-14. Oke ya, udah 14 kali ya. 14. Bu Sebenarnya Sinta baru ya. 13. Oh, satu Sebenarnya lagi baru berarti, 13, satu karena lagi. yang ketiga belum. Oh, yang ketiga belum, satu lagi berarti tambahan. Oke, udah yang ke-14 ya, Bu Sinta ya. Ya, Oke, sekarang mohon izin punten Bu Sinta, kita pakai logika ini hewan dulu. Ini ada yang udah pakai logika manusia nih, 14 kali 2.000, 24.000. Bukan itu. Sabar dulu, sabar Bapak Ibu ya. Belum. Jadi ini saya kan tadi udah tunjukin nih 14 kali yang 2.000, ya kan Bu Sinta. Nah, kalau kita pakai logika hewan ini kan dari tadi cuma lihat nominal yang 2.000 doang kan. Cuma lihat uang yang bentuknya seperti ini nih. Yang nominal 2.000 yang warnanya abu-abu. Oke. Kalau seandainya kita pakai logika hewan, terus ditunjukin ada duit yang 2.000 sama duit yang 5.000 di hari ke-15. Kira-kira kalau logika hewan ini, logika kucing, kira-kira kucing itu akan pilih mana? Pilih yang 5.000 atau 2.000? Dia tidak akan memilih. Kan dia udah dikasih tahu nih selama 14 hari udah terbiasa. Ini makanannya, ini yang dibutuhkan. Kira-kira kalau ditunjukin ini dia akan ambil atau enggak? Enggak, karena dia akan curiga. Kenapa ada 2? Karena saya punya kucing. Oh, aduh ini salah nih. Ini salah lagi kayak nih. Duh. Tapi kalau dia tahu nih, dia udah terbiasa nih, ini makanannya, yang ini bukan, dia akan pilih yang mana nih walaupun curiga. Secara insting dia. Kita kasih tahu nih. Kalau secara hewani ya, yang sering saya lakukan karena saya punya 3 kucing, kemudian berbeda jenis. Itu kalau yang biasa dia berikan, dia akan dekati, Kemudian yang baru dia akan mencoba mencari tahu dengan kakinya atau dengan mulutnya, apa sih ini ada sama atau tidak dengan yang biasa dia berikan. Dia dapatkan. Gitu. Tapi yang paling kemungkinan paling besar itu yang 2.000 atau 5.000 nih jadi ceritanya nih. Kemungkinan yang paling besar adalah yang 2.000. Yang 2.000. Ya, karena dia sudah terbiasa. Sedangkan yang 5.000 karena dia baru melihat, walaupun rasanya sama menurut dia, karena dia baru melihat, maka dia cenderung yang menjadi pembiasaan. Oke, saya tangkap nih
esensinya. Karena ini sudah terbiasa, karena kucing itu pakai insting, makanya kucing itu akan pilih yang 2000 nih. Ya, betul. Oke, jadi yang 2000 karena baru akhirnya nggak dipilih. Ya, hanya diundur saja. Oke, jadi itu logika kucing ya, Ibu ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Ini nggak jadi gagal nih, berhasil juga nih, alhamdulillah. Kepepet nih. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bu Sinta. Tapi belum selesai, Bu. Belum selesai percobaannya. Tadi itu logika hewani. Logika hewani 14 kali dikasih tahu, ya kan? Maka dia akan pilih sama yang terbiasa, sama yang sudah biasa dia lihat. Oke. Sekarang kita pakai logika manusia. Oke. Sekarang kita pakai logika manusia nih. Logika manusia beda. Bentar dulu, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu Sinta, belum. Nih, Bu Sinta, nih. Saya ulang lagi ya. Saya tunjukin 14 kali ya, Bu Sinta ya. Oke. Ini logika manusia nih sekarang nih. Oke, ini udah banyak yang jago sih sebenarnya. Logika manusia. Oke, nih saya tunjukin lagi 1. Oke, 2. 3. 4. Oke, 5. 6. Ini yang dibutuhin ya, Bu Sinta ya. Yang ini ya, yang bentuknya 2000 yang dibutuhin ya. Oke, 7. 8. 9. Oke, 10. 11. 12. 13. 14. Oke, ini logika manusia sekarang ya. Udah 14 kali ditunjukin nih. Nah, sekarang saya tunjukin nih. Ada dua lembar, ada yang 2000, ada yang 5000. Bu Sinta pilih yang mana? Logika manusia. Kalau logika manusia dua-duanya dipilih. Kan milih, Bu, salah satu. Itu manusia. Boleh dong. Itu manusia. Bu, itu manusiawi sekali, Bu, pengen dua-duanya. Kalau seandainya suruh milih nih, salah satu. Suruh milih. Karena manusia itu ada rasa rakus, maaf ya, ada rasa rakusnya atau rasa pengen memiliki lebih, pasti dia akan memilih yang 5000 karena yang kemarin sudah dia terima 2000, jumlahnya hanya 24.000. Kemudian kalau hari terakhir dia menerima 5.000, maka nambah. Harusnya 26 jadi 27.000. Oke, siap Bu Sinta. Manusiawi sekali. Iya. Oke, jadi pilih yang mana? Yang ini dulu. Yang tadi tadi kan tunjukin 2000. Sekarang ada 2000 sama 5000. Pilih yang mana? Yang terakhir dia pilih yang 5000 karena pilih yang 5000. Dia terima akan lebih. Ya. Oke. Pilih 5000 karena sudah terbiasa atau karena ada reasonnya, Bu? Karena ada reasonnya. Karena ada reasonnya. Ya. Jadi nggak milih 2000 ada 2000 walaupun udah terbiasa dengan 2000 tapi milih 2000 karena ada reasonnya. Ya, betul. Oke, kalau gitu saya coba percobaan yang kedua misalnya Bu Sinta. Ini ada lagi nggak satu lagi nih Kak Ilham? Yang apa namanya? Oke, saya coba nih percobaan yang kedua. Ada yang ini Bu Sinta sama yang ini. Kan tadi Bu Sinta milih yang ini nih. Bu Sinta milih yang ini. Sekarang ada yang gini nih. Yo, Bu Sinta pilih yang mana? Kan tadi udah pilih yang ini. Tadi 5.000 dengan itu berapa 10.000? Ayo, nih tuh diperjelas. Ya, kalau sebagai logika manusia normal, Bu. Dia akan memilih 5.000 lagi. 5.000 lagi? Iya, 5.000 lagi. Enggak milih yang 10.000? Tidak. Kenapa? Tidak, kan manusia gini, normal, Bu Sinta. Ya, karena gini. Tadi dia sudah berpikir bahwa dia sudah mendapatkan 27.000 dengan 5.000 terakhir. Kemudian ditambahkan lagi dengan 5.000 berarti dia 30 sekian ribu. Nah, kenapa kok dia tidak memilih 10.000? Karena manusia ini punya titik, punya apa istilahnya? Kalau orang Jawa bilang belenek. Oke. Apa tuh belenek? Apa ya? Apa istilahnya? Dia walaupun dia rakus, dia bisa mengendalikan kerakusannya, gitu loh. Oke. Atau gini deh. Sekarang pakai logika Bu Sinta aja deh. Sekarang Bu Sinta dihadapkan kan tadi 2000 kan belum Bu Sinta pegang kan? Ya. Belum kan? Berarti Bu Sinta nggak pegang uang sama sekali kan? Ya.
Sekarang ada duit 5.000 sama 10.000. Oke. Pilih yang mana? Saya milih 5.000. Tetap pilih yang 5.000? Ya. Kenapa ya. nih? Menarik nih. Ya. Kenapa nih 5.000 nih? Karena saya hanya membutuhkan uang 5.000 pada saat itu. Oke, butuhkan uang 5.000, hanya butuh uang 5.000. Ya. Tapi kalau misalnya butuh 5.000, 10.000 bisa 2 kali lipat dong, Bu. Betul, tetapi saya tidak mau membuat sesuatu yang tidak saya butuhkan, kemudian akan menjadi kebutuhan saya. Oke, nggak mau membuat sebuah kebutuhan jadi kebutuhan saya. Padahal ya. Nilainya lebih besar. Betul, walaupun nilainya lebih besar. Karena kan saya hanya memerlukan 5.000, maka saya hanya ambil yang 5.000. Oke, siap. Siap, Bu Sinta. Oke, Bu Sinta pilih 5.000. Oke, nanti saya kembali lagi ke Bu Sinta ya. Saya nanti kembali lagi ke Bu Sinta ya. Saya mau sama yang lain dulu nih. Bu siapa? Bu Nur Siam sekarang Bu Nur Siam. Waduh, SMK Bakti Idata. Oh ini, oke. Ini saya mau tanya nih, Bu Nur Siam. Bu Nur Siam. Ya. Ada duit 5.000 sama 10.000. Pilih yang mana? Sebagai manusia. Selaku manusia saya pilih 10.000. Kenapa, Bu? Alasannya? Alasannya? Oh, Bakti Persada, mohon maaf, Bu Nur Siam. Oke. Pasti memilih lebih besar, kenapa? Karena kenapa, nominalnya lebih besar. Nominalnya lebih besar. Kalau nominalnya lebih besar, kenapa, Bu? Karena kebutuhannya mungkin gini, kalau tadi Bu Sinta bilang ambil 5.000 lah, karena tadi 2.000 udah di berapa kali gitu ya. Mungkin masih bisa kita gunakan ketika nanti ada teman kita yang membutuhkan atau seperti apa, kita bisa bantu dengan uang sebesar itu misalnya. Oke, jadi ada 5.000, ada 10.000. Nanti 10.000, kalaupun kita coba butuh 5.000, nanti yang 5.000 bisa digunakan untuk yang lain gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Bisa. Oke, jadi pilih yang mana, 5.000 atau 10.000? 10.000. Logika manusia nih, 5.000 atau 10.000? Logika manusia normal, kalau 5.000, saya pilih 10.000. 10.000, oke. Sekarang 10.000-nya saya ganti. Bu tadi udah milih ini ya? Ya. Sekarang yang 5.000 saya ganti. Nih, sekarang ada temennya ini nih. Nih, temennya ini. Ada 10.000 sama 50.000. Nah, kalau ditanya lagi. Terbalik. Oke, terbalik. Gini ya, tuh. Lagi. Ini ada 10.000 sama 50.000. 50.000. Oh, puter. Oh, ini nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Oh, tuh. Sama-sama orang, biar kelihatan. Kalau uang kelihatan deh, Kak. Waduh, Bu. Karena biasa megang uang, Kak. Bu, terima kasih sudah mewakili seluruh manusia yang ada di sini, Bu. Bu, sekarang nih, kan tadi udah milih yang ini nih. Sekarang 5.000 saya ganti. Sekarang pilih yang mana? Saya pilih 50.000. Oh, kan tadi milih yang ini. Nah, kan itu kan tadi pertama. Kakak kan pertanyaannya tadi kan 5.000 sama 10.000, betul nggak? Nah, ketika kita tadi kan kakak menanya pertanyaannya ada 5.000 sama 10.000. Saya ambil 10.000 dong, betul nggak sih? Iya, tadi kan 5.000 sama 10.000. Sekarang 10.000 sama 50.000. Nah, sekarang ada 2 kan pilihannya. Nah, ada yang lebih besar nih. Kenapa kita nggak ambil yang lebih besar? Kita ambil aja yang lebih besar. Oke, ambil aja yang lebih besar. Kenapa ngambil yang lebih besar? Kan tadi udah milih ini. Harusnya kalau tadi milih ini, sekarang ini lagi dong, nggak ini? Enggak, secara kan tadi dibilang. Kalau saya mungkin kalau tadi bilang Bu Sinta 10.000 lagi mungkin. Saya sampaikan ketika 50.000, mungkin kebutuhan saya hanya 5.000. Namun sisanya masih bisa kita manfaatkan yang lain, entah itu kita simpan, itu nanti mungkin ada teman atau yang membutuhkan masih kita bantu dengan uang sebesar itu. Itu secara logika saya. Oh, logikanya. Tapi beneran dibantu temannya nanti, Bu? Apa bukan buat sendiri? Enggak. Oke, karena 5.000 ambil aja lebih besar. Iya. Oke, jadi terakhir nih 50.000 sama 10.000, pilih yang mana? 50.000. Nggak 10.000 aja? Enggak. 10.000 aja deh, Bu. Enggak, maunya 50.000. Ini 10. Nah, kalau ada 100.000 saya pilih 100.000 kan. udah berharap aja belum ada. Coba tanya, ayo. Oke. Jadi pilih yang 10.000 atau 50.000. Pilihannya terakhir, pilihan 10 atau 50.000? 50.000. 50.000 ya? Oke, ini karena Bu Nur Siam 50.000 dan Bu Sinta tadi juga yang mengawali. Jadi Bu Nur Siam dan Bu Sinta nanti dicatat ya Kak Ilham ya, nanti akan dikirim juga 50.000-nya langsung.
Wah, malam ini banyak hadiah. Bu, tadi siapa Bu Kartika bilang saya yang cuma simulasi. Enak aja beneran Bu Kartika. Wah. Nah, saya saya cuma mau buktikan bahwa manusia itu kalau seandainya tadi kita contohkan dengan teorinya Ivan Paulo bahwa ketika mohon maaf ketika anjing tadi dikasih stimulus, dikasih makanan berupa tet itu bentuknya stimulus tet makanan maka anjing itu akan pilih dengan yang sudah biasa dia lakukan, yang sudah biasa dia terima, maka dia akan pilih sesuatu yang bagi dia sudah biasa. Tapi manusia walaupun tadi contoh Bu Sinta udah dikasih 20.000 sudah berkali-kali 2.000, tapi manusia itu memilih bukan hanya sekedar dengan stimulus, bukan hanya sekedar pokoknya kalau begini pilihnya ini, begini pilihnya ini, begini pilihnya ini. Manusia itu bukan hanya stimulus dan respon, tapi bagi manusia itu ada stimulusnya sebelum memberikan respon itu lewat satu organ yang namanya otak. Jadi manusia itu stimulus, otak, respon. Ketika ada stimulus, dia nggak langsung menentukan, tapi dipikir dulu reasonnya apa. Bahkan tadi Bu Sinta milih 2.000 dengan 5.000, 5.000 dengan 10.000. Bu Sinta tetap milih 5.000, bukan karena Bu Sinta terbiasa dengan 5.000, tapi punya reason untuk memilih 5.000. Bukan hanya sekedar stimulus, tapi reasonnya Bu Sinta, beliau punya reason untuk memilih yang 5.000. Bu Nur Siam juga sama, ketika disuruh milih 5.000 sama 10.000, Bu Nur Siam pilih yang 10.000. Kenapa? Beliau juga punya reason. Jadi bukan hanya sekedar ada stimulus terus langsung ada responnya, tapi stimulus, diam dulu, mikir dulu, baru berespon. Diam dulu, mikir dulu, baru ada responnya. Nah, manusia kalau ada masalah juga sama. Kalau misalnya ketika mulai ada muncul masalah, diam dulu, mikir dulu, kita gunakan otak kita, gunakan neokorteks kita untuk pilih mana solusi yang paling baik, baru kita merespon. Jadi bukan sekedar masalah langsung ditanggepin. Ada masalah langsung ditanggepin. Kita kan ngelihat sesuatu yang nggak nyaman buat kita langsung ditanggepin. Ketika kita ngelihat sesuatu yang padahal belum layak untuk dipermasalahkan, tapi kita langsung tanggepin. Tahan dulu sebelum kita tanggepin. Pikir dulu, cerna dulu. Solusinya baiknya gimana? Ini masalah kita atau bukan? Jangan-jangan bukan masalah kita. Kalau bukan masalah kita, nggak usah direspon. Oke, ini masalah kita. Terus kalau ini masalah kita pikir dulu solusi apa yang paling baik, baru ada responnya. Jadi bukan sekedar ada masalah, terus responnya bilang, oh ini nggak bisa, jangan-jangan belum dipikirin. Makanya kelebihan manusia adalah sama seperti tadi sudah disimulasikan oleh Bu Nur Siam, disimulasikan oleh juga Bu Sinta, bahwa ketika Mbak Ibran jadwal kita sudah lewat jauh. Oke, ini terakhir closing statement. Jadi ketika kita tahu punya masalah, maka kita gunakan dulu neokorteks kita untuk berpikir, cari solusinya, baru keluarkan responnya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi malam ini stress management kita belajar bahwa satu pertama yang perlu kita pahami, masalah itu akan ada kalau seandainya masalah itu kita permasalahkan. Gitu. Masalah itu akan muncul kalau seandainya kita permasalahkan. Nah, masalah yang dipermasalahkan, masalah seperti apa nih yang layak untuk dipermasalahkan? Masalah yang mengganggu tujuan. Kalau seandainya tadi kita bahas problem nggak mengganggu tujuan, maka itu juga nggak layak untuk dipermasalahkan. Di kehidupan sehari-hari kita sama, masalah yang layak untuk dipermasalahkan, mana masalah yang tidak layak untuk dipermasalahkan. Nah, kalau kita sudah tahu mana masalah yang layak untuk dipermasalahkan, kita pilih prioritas. Prioritas masalah mana yang perlu kita selesaikan. Prioritas mana yang paling penting, mana yang paling urgent kita pilih. Yang paling urgent kita taruh paling atas. Terus berikutnya. Sampai kemudian kita tahu, oh ini selesaikan duluan, ini selesaikan kedua, sampai begitu masalahnya selesai. Nah, masalah itu bisa selesai kalau dipikirkan dengan neokorteks. Masalah dipikirkan kalau seandainya, masalah bisa selesai kalau solusinya dipikirkan dengan neokorteks. Yang outputnya adalah baik atau tidak baik. Kalau kita cuma pakai perasaan, outputnya enak atau tidak enak.
Kalau outputnya enak atau tidak enak, masalah belum tentu selesai. Masalah belum tentu selesai karena bisa jadi yang baik belum tentu enak, yang enak belum tentu baik. Dan terakhir, setiap respon yang kita keluarkan, setiap respon yang kita gunakan itu bukan hanya sekedar stimulus yang kita dapat, tapi kita pikir-pikir dulu itu sudah tepat atau belum. Jangan-jangan stimulus atau respon yang kita keluarkan itu jangan-jangan kita bahkan nggak perlu berespon kalau seandainya kita sudah pikir-pikir dulu dan itu bukan jadi bagian masalah kita. Jadi hari ini kita belajar tentang memanage stres. Stres bisa hilang. Saya rasa sampai kita mati pun stres nggak mungkin hilang. Masalah nggak mungkin hilang karena itu bagian dari janji Tuhan. Tapi masalah bisa kita manage, masalah bisa kita atur supaya setiap langkah yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap solusi yang kita kerjakan itu menjadi jawaban atas semua masalah-masalah kita. Tepuk tangan dulu dong untuk malam ini bagi Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Manajemen stres, harapannya besok pun kalau seandainya ada masalah baru lagi, kita tinggal oke, kita udah belajar nih stres manajemen, ada masalah ini berarti kita udah bisa sortir. Oh ini nggak layak dipermasalahkan, nggak masuk dulu. Oh ini layak dipermasalahkan, taruh di level berapa prioritas. Oh nanti solusinya gimana? Jadi nanti sudah bisa selesai, bisa diselesaikan dengan step-step dengan perlahan-lahan tanpa kita harus mengeluh lagi. Oh masalahnya numpuk. Jadi setelah ini guru-guru yang hadir di sini adalah guru-guru yang punya tingkat problem solving yang tinggi. Inilah dia malam hari ini dan semoga setelah ini muncul guru-guru yang bisa juga sharing tentang bagaimana menyelesaikan masalah, bukan hanya pribadinya juga masalah di sekolahannya. Saya rasa malam ini cukup untuk saat ini. Mohon maaf kalau lebih waktunya, tapi alhamdulillah Bu Nur Siam, Bu Sinta, Bu Erna malam ini, wah ibu-ibu para Sri Kandi dapat hadiah khusus. Wah ini, tuh kan gak ada salahnya kan kita coba. Kita nggak tahu nih door prize-nya ada di mana lagi nih. Kalau dikasih di awal udah kasih tahu ada door prize, nanti banyak yang angkat tangan. Oke, kalau gitu saya sekian tutup di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Link link absen udah ada di kolom chat, tinggal diisi. Selamat beristirahat, selamat berhari Senin Ria besok. Selamat punya semangat lagi, semangat beraktivitas dan selamat untuk bertemu dengan anak-anak kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergizi absen dan selamat beristirahat. Silahkan. Saya seperti biasa akan tetap stay sampai orang terakhir. Orang terakhir itu saya hampir apa loh. Biasanya Pak Masda. Orang terakhir yang ini ada kadang-kadang Bu Retno. Terima kasih ilmunya sama-sama, Kak Tibran, Ibu. Kak Ilham. Sama-sama. Wah Bu Retno kan panjang umur baru dia ngomongin. Pulang belakangan. Oke, silahkan linknya, absensinya diisi. Oh iya, kalau misalnya ada yang bermasalah dengan sertifikat, mohon izin tim kami juga sedang berusaha untuk menyelesaikannya. Mohon izin untuk agak sedikit bersabar supaya nanti data yang Bapak Ibu terima juga data yang mudah untuk digunakan. Sekali lagi mohon izin untuk bersabar. Mohon maaf kalau mungkin ada dalam satu hari ini ada ketidaknyamanan dalam sertifikat. Kami akan berusaha untuk terus menyelesaikan dan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, bahagia. Saya juga bahagia tadi dengar Bu Sinta. Ya Allah, bisa tambah sehat. Semoga sehat terus ya Bu Sinta ya. Bisa terus berbagi buat anak muridnya. Kalau seandainya guru-guru kayak ini Bu Sinta nih, walaupun sakit tetap semangat untuk belajar. Saya yakin anak muridnya tuh pasti rindu sama Bu Sinta, pengen ketemu. Ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang lain juga Bapak Ibu guru yang hari ini hadir di sini, semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih juga Ibu Dwi, semoga sehat selalu Ibu Dwi. Amin. Ya Allah, semoga semuanya diberikan kesehatan. Yang agak kurang sehat semoga cepat diberikan kesehatan. Yang sehat-sehat selalu Tuhan kasih terus kesehatan supaya terus bisa berkarya dan memberikan terbaik. Terima kasih banyak Kak Tibran. Sama-sama Bu Nurila. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Bu Ida, Bu Diana.
belum dapat satu sertifikat ya. Kak Ibran, coba linknya saya kok nggak bisa ya? Linknya nggak bisa ya? Linknya boleh di copy paste aja mungkin Bu. Nanti pastenya di browser. Kalau di Google Chrome nggak bisa, coba pakai browser bawaan HP. Biasanya ada browser sendiri atau ada browser lain, misalnya Mozilla boleh dipakai juga. Atau kalau nggak bisa juga di HP, di laptop, coba juga mungkin ada 1-2 settingan yang di browser tertentu yang nggak bisa, mungkin itu masalahnya. Selamat istirahat juga untuk Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama Bu Mindy. Luar biasa ilmunya. Alhamdulillah, saya juga bahagia bisa belajar, dapat ilmu banyak juga dari Bapak Ibu semua hari ini. Assalamualaikum, sehat-sehat semua. Terima kasih Ibu, amin ya Allah. Satu lagi Kak. Sama-sama Ibu, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga Bu Kristina. Ya Ibu, selamat beristirahat, selamat beraktivitas esok hari. Ya, persiapkan pasti. Sama-sama Ibu. Terima kasih Kak ilmunya. Sama-sama Pak Yoyo nih suaranya nih. Siapa nama suara Pak Yoyo? Iya. Sehat terus Pak Yoyo, semangat terus. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak Yoyo, Pak Yogi juga makasih banyak Pak Yogi. Sehat terus Pak Yogi. Kak, selain makanan enak tapi nggak baik apaan ya? Apa ya? Aduh, tebak-tebakannya berarti Pak Yoyo. Selain makanan enak tapi nggak baik. Banyak juga sih Pak enak nggak baik selain makanan Pak. Apa gitu ya? Oh, begadang nonton bola enak nggak baik. Hadiah tapi nggak dapet. Hadiah. Bu Amalia kasih. Hadiah nggak dapat nggak enak tapi baik Bu. Kak Ibran, monitor. Iya Pak Yogi. Bacakan pantun saya. Oh pantun. Waduh pantun bentar. Pantun. Ada ketemu. Ya. Oke sebentar. Saya baca nih. Berlibur ke Raja Ampat. Yang lain yang masih ada bilang cakep dong, cakep gitu ya. Cakep. Berlibur ke Raja Ampat. Cakep. Bersama ayah dan ibuku. Cakep. Terima kasih sahabat sudah ikhlas membantuku. Saya Bu Yunia. Saya Yogi, mantap. Terima kasih Mas Yogi. Wah ini ada yang mau balas puisi juga, buat pantun. Liburnya kejauhan ke Raja Ampat, nggak ada ongkos. Bu jangan serius-serius Bu. Raja Ampat bisa pakai virtual, Iya pakai virtual betul. Pakai gamis baru Bu Erna. Iya. Waalaikumsalam Bu Syarafah. Terima kasih. Sama-sama Bu Erna, sehat terus. Selamat. Wah Bu Yuti bareng anaknya, alhamdulillah. Itu anaknya masih melek Bu jam segini Bu. Wah semangat kali ini lihat uang ya kayaknya. Alhamdulillah, makasih banyak Bu Yuti. Semoga sehat terus, anak Sewami juga sehat terus. Makasih banyak. Wah pokoknya semuanya di sini hebat-hebat deh. Guru-guru hari Minggu siang malam terus belajar. Alhamdulillah, semoga nanti kita punya kesempatan untuk ketemu langsung bareng-bareng. Soalnya di sini banyak banget dari Malang ada, tadi dari Gunung Toa tuh mana tuh? SMA 1 Gunung Toa. Saya penasaran tadi ngelihat. Masih ada nggak ya? SMA 1 Gunung Toa mana gitu? Terima kasih banyak ya ilmunya ya. Sama-sama Ibu Asmara, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru berhenti belajar harus berhenti ngajar Kak. Gimana Pak Afif? Guru berhenti belajar harus berhenti mengajar katanya. Oh iya benar juga, guru kalau berhenti belajar maka berhenti mengajar. Harus berhenti mengajar. Ya setuju. Kalau guru udah berhenti belajar maka udah nggak layak lagi untuk mengajar. Setuju. Ya monoton terus. Kalau maju-maju. Kalau nggak mau belajar. Oke siap Bu Lina. Gimana Pak Suparwito? Setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Oke, kata-katanya Ki Hajar Dewantoro. Ya. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Betul kan Pak? Setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Terima kasih banyak Pak Suparwito sudah mengingatkan. Bu Rahma, Bu Eliana, makasih banyak. Bu Lina, terima kasih. Sama-sama.
Semoga selalu semangat dan selalu sehat. Sama-sama Bapak Ibu. Semuanya besok ketemu lagi insya Allah. Amin, insya Allah semoga besok bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Des Pratiwi dari Lampung. Makasih banyak Bu Suluro. Terima kasih banyak. Wah, udah makin sudah makin sedikit yang ada di grup ini. Pak Wal Ikhwan masih aman Pak Wal Ikhwan? Udah bisa aman, absensi aman? Oh aman ya, oke. Ini masih banyak ada di sini nih, belum mau istirahat apa? Bu Amalia, Bu Ana Rimah, Bu Jamila. Kita akan tutup. Iya. Gimana? Tunggu sampai di end. Tunggu sampai di end. Oh denger lagunya, mau denger lagunya kayaknya. Gedein mau denger lagunya. Ini nih Kak nih. Aman Kak Tibra, aman. Request lagu. Ikutin webinar baru pertama kali kayaknya buat ninggalin webinar buru-buru sayang kayaknya. Oh, emang yang kemarin-kemarin nggak dapet ini Bu, belum sempat ikut. Baru nih, aku baru ya sering ikut webinar sih, tapi baru kali ini ikut di yang MC ini. Kayaknya sayang kalau ninggalin buru-buru. Tadi saya telat karena harus ada ngurusan orang tua berobat sakit. Oh gitu Bu Bu Jamila. Tapi kalau seandainya saya end nggak masalah Bu ya. Kalau nanti tiba-tiba di end nggak masalah ya. Ya baik. Terima kasih. Sama-sama Bu Jamila. Pokoknya sehat-sehat selalu lah. Wah, tadi musiknya tadi BTS. Oh, makasih banyak Bu Jamila. Bu Ari sambil nunggu Bu Amelia sama anaknya di rumah. Wah, Bu Ana juga. Saya belum bisa presensi nih, nggak tahu. Oh masih presensi Bu ya? Saya udah bisa dibuka? Nggak tahu ini kenapa nggak bisa. Kalau diganti di browser yang lain bisa Bu? Ke WhatsApp. Ya ini lagi dicoba. Oh lagi coba, oke. Jangan disebar di grup ya Bu, mohon izin. Ke WhatsApp suami aja. Oh, ke WhatsApp suami, pakai HP suami ya betul juga Bu Ari, betul. Solusi. 21.10 kelebihan setengah jam. Udah, bye-bye, selamat istirahat. Ya, selamat istirahat Bu Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sambil menikmati lagu terakhir. Sebelum kita tutup di end Zoom meeting malam ini. Ya, Kak. Yang masih ada di sini, inilah tanya dulu lah, testimoni yang ada di sini nih. Siapa suruh nggak pulang? Siapa suruh nggak end? Testimoni Bu Amalia, testimoni. Testimoni apa nih Kak? Apa aja yang Gak dapet gamis. Gamisnya udah tutup Bu, udah jam 9, mohon maaf ya. Udah lewat. Udah lewat jamnya nih. Apa aja deh yang Bu Amalia rasain? Berapa kali udah ikut? Udah yang pertama, kedua, ketiga, keempat nih? Kelima, keenam? Saya yang runtutan si HGN ini dari hari pertama kan, dari hari Jumat ya. Tapi sebelumnya saya sering ikut nih acaranya MC Kuadrat, pokoknya di mana ada MC Kuadrat yang gratis. Wah, cari yang gratis. Tapi yang sekarang bayar Bu, bayar Bu. Nah, tapi kan bayar tapi dapat banyak. Oh, manusia sekali Bu Amalia. Iya, Masya Allah ya, ibu-ibu modis, modal diskon. Yang dirasain deh selama 3 hari 6 training, apa deh? Saya kan orangnya emang mesti kayak dipecut dulu gitu ya, kayak mesti digetok dulu nih, diingetin gitu kan, kayak ice breakingnya kemarin, terus ekspresinya, terus kayak tadi juga stress manajemennya itu emang kayak kita tuh sebenarnya dulu saya inget banget Karyo pas pertama kali saya ketemu Karyo di pelatihan di sekolah saya tuh bilang gini, itu mah ya kan emang tiap hari kita lakuin gitu, tapi kadang kitanya nggak ngeh kan. Nah sekarang ikut-ikut gini tuh jadi nge-recall lagi gitu, jadi oh iya ya harusnya gini, iya juga sih harusnya gini. Jadi alhamdulillah deh. Emang kalau saya pribadi emang kayak harus sering-sering, nggak sering-sering lah ya, kalau sering-sering bayar kan nggak enak juga. Maksudnya adalah saat-saatnya kita yang harus memang diingatkan gitu. Ibu tuh udah bisa loh ice breaking tuh kayak gini, nggak cuma games gitu. Kadang kita memang mikirnya games apa ya buat ice breaking, padahal enggak ternyata. Kemudian juga kayak tadi ya itu
kayak elah beda huruf dikit doang, nggak usah diambil pusing, atau oke ya tinggal dibenerin dikit, nggak usah dipikirin sampai over gitu. Kalau istilahnya anak Jaksel kan overthinking gitu, jangan sampai itu aja sih. Alhamdulillah banget. Jadi kalau ikut ini tuh kayak di recall lagi memorinya gitu. Oke, terima kasih Bu Amalia. Saya juga anak Tangsel loh. Yang Tangsel. Oh, Tangsel ya, Tangsel ya, saya Jaksel. Astagfirullah. Saya anak Bayoran ini begini-begini mah. Sama loh, kita di Kebayoran juga, Kebayoran Lama. Ya, saya juga Kebayoran Lama juga. Bu Amalia di mananya? Saya Kebayoran Lamanya di Kebayoran Lama. Oh, saya di Kampung Baru, di Cipulir, Cidodol. Dekat rumah saya. Oh iya benar. Saya sama kita satu juga Cipulir ya. Kenapa jadi reoni di sini? Satu kampung kita. Satu kampung ya. Iya. Saya tahu kayaknya rumahnya kakak nih di mana, asik. Langsung. Jadi ketak-ketak Bu, takut saya lagi tidur. Oke, terima kasih Bu Amalia, Bu Ari, Bu Ana Rima. Kita tutup ya, itu kan ketiga kita tutup. Semoga terus semangat dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 dan end meeting bro.